Pak Hendra dengan Imelda, dengan dua cucu kami yaitu Gabriel dan Cornelius. Kalau saudara yang belum mengenal mereka waktu kita berdiri gereja ini, mereka adalah salah satu tim pertama yang membantu waktu kita mulai 20-30 orang waktu di tahun 2006. Tapi tahun 2015 mereka satu keluarga pulang ke Indonesia karena ya mungkin urusan bisnis pekerjaan pulang, tapi anak-anak waktu umur sudah 16 sama Cornelius berapa? 13 ya? 14. Ya, mereka ambil keputusan untuk mau balik ke sini. Ya, jadi saudara masih ada yang kenal Hendra, tolong angkat tangan ini, masih ini, lihat ini. Itu Ibu Puspita, semua masih ada orang baru-baru ya. Tapi puji Tuhan, kita senang bisa sama-sama beribadah di sini. Ya, ini tinggal di sini, dekat sini, jadi nanti anak-anak sekolah di Chatswood High School di sini. Saudara-saudara, mari kita dengar, siapkan firman Tuhan. Saya anjurkan agar jangan hanya mendengar, karena saya tidak mau hanya memberikan informasi dan pengetahuan dari Alkitab ini saja, tetapi biarlah kita terima, kita renungkan, kita perhatikan kata-katanya, biar perkataan itu menjadi rema. Rema artinya hidup. Ya, hidup. Seperti tadi kesaksiannya Roni Jam, bahwa sesudah dia lihat kembali hidupnya dari dulu sampai sekarang, dia tahu siapa dia, dan sekarang boleh berada di Australia. Semua yang baik itu dia terima untuk keluarganya. Dia akuin bahwa Tuhanlah yang menolong, menopang, mendukung, memelihara, dan memberkati dia. Amin. Nah, kita harus begitu. Jangan sampai firman Tuhan itu masuk keluar, tetapi kita renungkan supaya kita bisa bertumbuh. Kita bertumbuh di dalamnya. Karena apapun informasi yang kita terima, kalau itu tidak diolah di dalam hidup kita, itu akan berlalu. Sama juga dengan makanan. Kalau kita tidak makan makanan yang sehat, juga akan keluar lagi. Ya, tapi kalau sehat itu akan berguna untuk tubuh kita, dan kalau tubuh kita sehat pun akan membantu jiwa dan roh kita juga akan mendukung. Saudara-saudara, seperti yang saya sudah bagikan minggu lalu, bahwa kita mulai minggu lalu itu akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes 1 sampai selesai di Yohanes 21. Tapi kemungkinan besar satu minggu bisa satu pasal, ataukah 2 minggu baru bisa satu pasal, karena kita perlu ini. Dan saya hanya bisa membagikan apa yang tercatat, dan kita semua harus berusaha untuk menangkap dan menganalisakan. Saya hanya bisa memberikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan membagikan revelation kepada saya untuk kita bagikan. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari dari pasal pertama, ayat pertama sampai 19 itu menyatakan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan dari dia segala sesuatu diciptakan. Tidak ada yang ada selain daripada dia yang menciptakan. Dan dia adalah terang, dan dia adalah kehidupan, dan terang itu adalah kehidupan kita. Kalau tanpa dia, meskipun mata kita terang, tapi roh kita gelap. Dan disitulah firman Tuhan katakan bahwa ayat 14, roh, ya firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang dimaksudkan dengan Yohanes adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia itu. Dan dari Musa kita memperoleh Taurat, tapi dari Tuhan Yesus
kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kasih karunia yang melimpah. Kasih karunia itu berarti kita ini sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan oleh karena Ia yang memberikan kita kasih karunia itu, ya. Dan di situ kemarin diajarkan untuk kita untuk menerima Dia di dalam hidup kita. Bukan kepada Dia, bukan saja kita tahu tentang Dia, kita mengenal sama seperti saudara, boleh saja mengenal seseorang, tapi apakah saudara benar-benar mengenal? Mengenal yang dimaksudkan sini artinya sama seperti suami dan istri yang saling mengenal, ya, jadi dalam, ya. Dan kalau kita mengenal siapa Tuhan Yesus, pasti saya katakan tidak kita akan percaya kepada Dia. Ya, kita kalau kenal orang yang baik, pasti kita akan percaya kepada Dia. Kalau kita kenal, tapi kalau kita kurang kenal, kita hanya dapat berita tentang si A ini, bagaimana dia, mungkin kita tidak menjadi orang percaya yang ini, ya. Mungkin kita bukan menjadi orang percaya yang mantap karena kita kurang mengenal Dia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sedikit saja karena saya akan fokus di pasal yang kedua, Yohanes pasal yang kedua. Nah, dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 36, ya. Kita tidak usah ini dulu aja, nanti terlalu banyak, ya. Yohanes Pembaptis itu menyatakan siapakah Yesus itu. Ini perlu di dalam hukum Taurat itu, apapun perkara itu harus ada 2-3 orang yang menjadi saksi, baru bisa dinyatakan sebagai kebenaran, ya. 2-3 orang, ya. Dan Yohanes Pembaptis salah satu yang menyatakan siapakah Yesus itu. Petrus pun waktu di kota Caesarea Galilea, Caesarea itu, ya, Filipi, ia pun menyatakan siapakah Yesus itu. Siapakah Yesus sebenarnya, Mesias anak Allah, ya. Dan waktu orang yang kerasukan setan di Gadara pun, waktu Tuhan Yesus bertemu, dia bilang, ini iblis yang ada di dalam dia yang berkata, engkau anak Allah, jangan menyiksa kami. Jadi setan pun tahu siapa dia, ya. Jadi itu penting sekali bahwa siapa dia. Dan di sini Yohanes itu, ya, sudah menyatakan bahwa dia itu di ayat yang sebelumnya itu katakan dia tidak layak membuka tali kasutnya. Berarti Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu sangat dihormati oleh banyak orang, itu menyatakan dia tidak layak. Dia dianggap seorang nabi, bahkan ada yang memikirkan bahwa dia ini seorang Mesias itu, tapi dia katakan bukan. Dia mengatakan bahwa buka tali kasut, artinya sepatu, ya, atau sandalnya Tuhan Yesus aja, berarti dia harus tunduk. Untuk itu pun, itu saja dia tidak layak. Berarti dia tahu siapakah Yesus itu, ya. Waktu Yesus bertemu dengan dia, ayat 29 pasal yang ke-1 itu dia katakan, dia adalah anak domba yang menghapus dosa manusia. Yang bisa menghapus dosa manusia, kalau sebelumnya adalah domba yang disembelih, dibawa ke imam di rumah Tuhan dan disembelih, ya. Dan itu untuk menghapus satu orang yang berdosa yang membawa binatang itu. Tetapi waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia katakan apa? Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan hanya satu orang, tetapi untuk semua orang di dalam segala masa, di segala zaman. Ya, ayat 30 katakan bahwa Yesus mendahului aku, sebab ia ada sebelum aku ada.
Itu suatu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah exist sebelum siapapun ada. Ya, saudara perhatikan, Yohanes itu umurnya itu lebih tua dari Tuhan Yesus, kurang lebih minimal 6 bulan. Kalau saudara tahu kisahnya, Yohanes punya Papa Zakaria datang ke rumah Tuhan, ya, melayani di sana sebagai imam anggur, dan malaikat menampakkan diri, dan istrinya Zakaria yang bernama Elizabeth itu yang sudah cukup di masa waktunya untuk mengandung dan melahirkan, tapi oleh mujizat Tuhan dia bisa mengandung dan melahirkan. Dan kejadian itu mendahului, habis itu baru malaikat yang sama datang untuk memberikan pernyataan kepada Maria, dan Maria datang ke rumahnya Zakaria, dan di sana bertemu dengan Elizabeth. Dan pada waktu Maria datang, bayi yang ada di kandungannya Elizabeth itu boleh bilang dia bersukacita di dalam kandungan itu, ya. Dan itu menunjukkan bahwa bayi yang sudah ada itu, ya, adalah bayi yang sudah siap untuk dilahirkan. Minimal 6 bulan. Tetapi dia katakan bahwa Yesus ada sebelum dia ada. Berarti dia tahu bahwa Yesus ini bukan seperti manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Dan ya, ayat 32 katakan Roh Kudus turun bagaikan merpati tinggal di atas. Ini pernyataan dari Yohanes bahwa Roh Kudus itu turun bagaikan merpati. Saya ingin jelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan burung merpati, ya. Hanya salah satu tanda yang dipilih oleh Tuhan adalah waktu itu merpati yang hinggap atau yang turun atas datang kepada Tuhan Yesus. Di atasnya, kalau film terakhir yang saya nonton sesudah dan film tentang Tuhan Yesus dari Injil Lukas itu, waktu Tuhan Yesus keluar dari air di Sungai Yordan dibaptis, Roh Kudus itu datang, burung merpati itu datang hinggap di dia, ya. Di situ ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun, ya, semua yang dia mulai dengan pelayanan pun itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, dia adalah 100% Tuhan, tapi 100% juga manusia, ya. Nah, kita harus kadang-kadang bedakan antara dia sebagai manusia, ya, yang sepenuhnya saat ia berdoa, saat ia bergumul di Getsemani, saat ia berseru Eloi, Eloi lama sabachthani di salib itu semua adalah manusia Yesus yang menyatakan itu. Tapi ya, kalau saat dia menjamah orang dan orang itu sembuh, orang itu bangkit lagi, itu adalah pribadi ilahi yang ada di dalam hidupnya, ya. Dan di firman Tuhan katakan merpati itu tinggal dan dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan Mesias itu. Waktu orang-orang Farisi datang bertanya tentang siapa dia, aku bukan Mesias itu. Apakah engkau Elia? Bukan Elia, kalau saudara baca. Dan bukan saja Elia, apakah engkau nabi-nabi yang lain? Ya, dia bilang bukan juga. Ya, aku adalah seseorang yang tercatat di dalam Yesaya 40 ayat 3. Tolong baca, belum ada, nggak apa-apa, it's okay. Yesaya 40 ayat 3, aku adalah suara yang berseru-seru, ya, yang berseru-seru di padang belantara. Ya, itu tercatat dalam nubuatan Yesaya 40. Di Yesaya tercatat dalam pasal 40 ayat 3 itu, ya. Nah, di sini kita boleh baca di sini, ya, bahwa Yohanes Pembaptis itu memang diutus untuk mendahului
Ya, zamannya kita sekarang mungkin ada seperti presiden baru-baru ini Jokowi ke Sydney, sebelum dia datang utusannya sudah lebih dahulu kasih tahu bahwa jam 9.30 malam akan ada pesawat dari Jakarta yang akan mendarat. Ya, semua sudah harus menyiapkan diri untuk orang terhormat yang akan datang ke sini. Nah, pada waktu itu pun mirip, setiap kali raja akan datang ke satu kota, wakil-wakilnya bahkan ambasadornya sudah harus persiapkan bahwa ada raja yang akan datang. Dan Yohanes Pembaptis sudah diutus ya untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus, raja di atas segala raja, akan datang di muka bumi. Dan pada waktu itu Yohanes juga mengaku ya bahwa aku membaptiskan engkau dengan air, tetapi akan datang Dia yang begitu luar biasa sehingga aku tidak layak membuka tali kasurnya. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapa di muka bumi ini yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus? Nggak ada. Saya biasa baptis orang di dalam air, tapi pekerjaan baptisan Roh Kudus hanya satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ini menunjukkan siapa Dia. Dia adalah sumbernya Roh Kudus itu. Dia adalah Tuhan itu yang datang membaptis. Karena firman Tuhan katakan Tuhan Yesus akan berdoa kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus untuk membaptis kita semua yang ada di sini. Jadi luar biasa bukan? Dan di sini ya, di sini menunjukkan di ayat 34 Yohanes Pembaptis menyatakan Dia adalah anak Allah. Kenapa saya menekankan sekali pentingnya Yesus ini anak Allah? Karena akan ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Bahkan yang sekarang ini saya beberapa hari yang lalu ada terima seorang pendeta cukup besar di Jakarta yang keluar dari gereja GBI dan membentuk sinodenya sendiri. Kita para pendeta sedang membahas karena dia mulai memberikan dia punya teologi yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa ya, tapi Yesus itu adalah di bawah. Ya, padahal Alkitab ini menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu adanya. Ya, firman adalah satu adanya. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati karena makin mendekat kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ini akan terjadi penyesatan yang besar-besaran. Penyesatannya itu bermacam-macam cara yang datang menyerang kita. Kalau kita tidak kuat, atau kita tidak pegang, atau kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mudah bagi kita untuk terjerumus di dalam okultisme yang di mana-mana. Seperti minggu lalu saya sudah katakan, seperti ada pengajaran dari Arianis itu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan Tuhan. Yesus Kristus itu adalah malaikat tertinggi, Michael yang menjadi manusia. Itu dari saksi Yehova, dari Mormon, dan saudara perhatikan di mana-mana mereka akan katakan demikian. Dan apalagi dari Islam yang selalu menyatakan bahwa Yesus itu nabi yang baik, tetapi dia bukan Tuhan. Tetapi kepercayaan yang benar, siapa Dia yang sanggup membaptis kita dengan Roh Kudus, hanya satu, yaitu Dia adalah Allah sendiri, sumber kehidupan kita, karena Dialah pencipta. Kita semua percaya yang sama di sini hari ini, amin. Amin. Ya, jangan sampai orang lain menyatakan karena dari abad pertama, abad kedua
sampai saat ini selalu akan terus ada banyak Mesias palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akan mengubah, membuat manusia lari. Dan di balik itu semua adalah iblis yang membuat kita hancur, lemah iman, dan dia berbuat apapun untuk membuat kita ini tidak bertumbuh. Dia membuat kita tidak berbuah, dia membuat kita tidak berakar, dia membuat kita hancur iman kita. Karena di Yohanes 10 ayat 10 katakan, ia datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Kalau dia tepuk tangan, dia senang sekali kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak berbuah. Ingat loh, saya hanya katakan lagi, iblis itu tidak takut kalau kita ke gereja, karena dia pun biasa datang gereja. Kalau saudara perhatikan orang-orang Afrika, ahli-ahli magic itu, mereka untuk menghancurkan orang Kristen itu mereka ke gereja, pura-pura baik gitu, tapi mereka sedang memakai jampi-jampi atau dengan segala macam untuk mau menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita semua. Mari saudara-saudara, saat ini kita akan masuk di dalam Yohanes 2, firman Tuhan, ya, perkawinan di Kana. Semua sudah pernah dengar ini, bukan? Amin. Semua sudah dengar? Siapa yang belum, tolong angkat tangan. Ayo, sama-sama kita baca pasal kedua ayat pertama sampai ke-11. Saya baca ayat yang kedua, pertama saudara baca ayat yang kedua ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada penampilan yang disediakan menurut adat masing-masingnya 2-3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cepatlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang tua penuh, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, firman yang tercatat di dalam Yohanes 2 tentang perkawinan di Kana ini, biarlah Engkau reveal to us, mewahyukan kepada kami, dan kami boleh hidup di dalamnya. Kiranya Engkau memberikan setiap kami yang ada di sini bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami boleh menerimanya dengan tulus ikhlas, dan kami boleh percaya akan firman ini dan hidup di dalamnya, mentaatinya, dan hidup dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berikan kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati-Mu yang tercatat di dalam kitab Injil Yohanes ini, agar kami semua pulang dalam kuasa kemenangan, makin bertumbuh dan makin berakar dan makin hidup dalam jalan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ketiga, ingat hari ketiga di sini kalau dia yang tercatat itu hari Selasa. Hari pertama itu hari Minggu, ya. Hari kedua hari Senin, hari ketiga itu adalah hari Selasa. Jarang ya kita dengar orang menikah di sini. Kebanyakan sini Saturday, jarang Sunday, kebanyakan Saturday, ya. Nah, di sini mereka karena beda masanya. Saya mengetahui bahwa kalau kita di sini ya mau persekutuan during the week itu memang agak sulit karena semuanya pada kerja, kecuali beberapa pensiunan yang sudah tidak kerja, jadi hari apa aja bisa. Nah, di sini mereka bikin pesta ini, saudara tahu, hari Selasa, ya, karena mereka majority di situ peternak atau petani, nggak ada yang kerja seperti 9 to 5 seperti sekarang ini. Jadi kita pernah hidup di kota kecil seperti di Timor, jadi mirip sekali. Jadi tiap hari itu kalau mau berkumpul juga oke aja, karena dekat-dekat. Di sini jauh, jadi tidak mudah. Jadi di sini dan juga di sini dikatakan di Kana di Galilea. Siapa di sini yang pernah ke Kana? Ya, saya juga sudah pernah. Ada yang pernah pergi di situ? Kita coba anggur, ya, kota kecil, kurang lebih sekitar 10 km atau lebih kurang dikit dari kota Nazaret, kota kecil ini. Nah, di sini ada dikatakan perkawinan, tapi tidak ditulis namanya. Ya, tidak ditulis namanya. Ada para ahli yang menyatakan kemungkinan besar Yohanes itu sendiri yang tulis ini. Dia tidak mau kasih tahu bahwa dia yang menikah, karena ini hanya tercatat satu-satunya di dalam Injil, 4 Injil itu tidak ada yang mencatat. Matius, Markus dan Lukas tidak mencatat, hanya dia. Jadi dia yang tahu persis ini. Ya, dia yang tahu. Mungkin kemungkinan besar dia, sehingga Tuhan Yesus, tapi itu belum tentu, ya, belum tentu. Itu hanya kalau kadang-kadang kita menafsirkan itu hanya menafsirkan, bukan berarti kepastian, kecuali itu tercatat di alam Alkitab, ya. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus itu ia bersama-sama muridnya datang. Berarti pasti orang dekat dong, ya kan? Dan murid-muridnya juga baru pertama, mungkin baru kenal. Jadi undang Yesus, yang murid-muridnya dibawa sekaligus dah. Benar kan? Gitu kadang-kadang gitu. Nah, ini yang lebih penting lah. Kok Maria, kok bisa tahu itu anggur habis? Ini pasti Ibu Maria itu dekat. Kenapa? Karena Ibu Maria itu ada hubungan kekeluargaan dengan Yohanes dan Yakobus. Makanya dia mengetahui kan, kalau tamu biasa habis atau tidak habis kan nggak tahu kan. Ini pasti dia ada di situ. Jadi ada kemungkinan. Tapi jangan take that as a orang bilang seperti sudah tercatat di dalam batu, ya, untuk pengetahuan aja. Mereka kekurangan anggur. Nah, kebiasaan orang di sana itu, ya, minuman itu sangat penting sekali. Kalau kita orang Indonesia, makanan lebih penting dari minuman. Saudara perhatikan saja, kalau saudara pergi pesta orang kulit putih di sini, minuman itu yang penting. Mereka semua pegang can of beer, or can of this, can of minuman. Tapi kalau kita kan cari makanan. Nah, orang di sana pada waktu itu makanan mungkin penting juga, tetapi minuman anggur itu akan menunjukkan bahwa orang ini punya pernikahan ini, pesta pernikahan ini sukses atau pulang ngomel-ngomel. Sama seperti beberapa orang, kita pulang dari pesta, aduh makannya nggak kenyang ya, makan orang tua, makanannya nggak kenyang ya. Tapi kalau dikasih, kalau seperti rendang atau apa gitu, pulang langsung happy. Itu kenapa kita harus akuin bahwa tiap-tiap kita punya custom, punya kebiasaan. Jadi kita sebagai orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di Australia, kita belajar terima bahwa
custom di sini seperti demikian, ya. Yang penting bukan soal makan minumnya, yang penting kita menghormati yang mengundang kita semua. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini kehabisan anggur itu bisa membuat pesta. Apakah mempelai itu sendiri? Mungkin orang tua, orang dua pihak, ya. Berarti mereka salah mengatur pesta ini, ya. Dan itu bisa orang bilang cukup memalukan, cukup lama, ya. Karena saya sudah pernah ke pengantin yang waktu itu bikin kesalahan di pernikahan itu, setiap kali kita ketemu dia masih ingat terus, karena hal-hal itu sangat ini sekali ingat, karena itu satu hari yang sangat penting sekali dalam hidup kita, bukan? Kecuali orang mungkin seperti Donald Trump yang mungkin habis ini satu, ini nggak cocok, ini satu lagi. Tapi kalau kita orang-orang percaya hanya satu kali pengalaman, dan kebanyakan kita tidak rehearsal dulu. Kebanyakan satu kali untuk selama. Jadi kita harus persiapan benar-benar. Saya percaya mempelai di sini juga demikian. Nah, kita lihat di sini Yesus itu ada bersama temannya. Dan di situ dinyatakan bahwa itu baru pertama kali Yesus mengadakan mujizatnya, ya. Tapi apakah benar bahwa Yesus itu baru pertama kali bikin mujizat pada waktu itu? Umur 0 sampai 30, apakah tidak ada mujizat dalam hidupnya? Saya percaya banyak. Ya, saya percaya banyak. Kenapa? Ini dikatakan karena Yohanes baru saksi. Ini baru melihat bahwa Yesus itu ada pertama kali dalam public ministry-nya. Karena orang di sana pada waktu itu umur 30 tahun baru dianggap layak menjadi rabi, jadi guru, baru bisa. Ya, sebelumnya tidak bisa. Kenapa Tuhan Yesus dari umur 12 sampai 30 tidak pernah diceritakan? Saudara baca semua, tidak ada yang menceritakan. Hanya waktu dia umur 12 di bait suci itu sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Maka habis itu tidak pernah. Tapi saya percaya pernah. Kenapa? Karena ibunya tuh tahu siapa dia. Benar nggak? Ibunya tahu siapa dia, sehingga waktu masalah ini besar ini datang, dia nggak bilang, ayo kamu dengan murid-muridmu pergi beli dulu anggur. Dia hanya kasih tahu apa kita kekurangan ada. Dia hanya butuh satu kata saja. Meskipun Yesus katakan bahwa ini bukan waktunya atau belum waktunya, tetapi kita lihat waktu ibunya ini dia lakukan. Ini memang hal yang paling disenangi. Siapa di sini yang berlatar belakang dari Roman Katolik, dari gereja Katolik? Ini yang sering dipakai untuk menyatakan Ibu Ruth ini latar belakang dari kecil Roman Katolik. Jadi sangat menghormati Ibu Maria. Kita pun di sini menghormati Ibu Maria. Ya, tetapi kita menghormati dia sebagaimana dia dipakai oleh Tuhan, sama seperti Petrus, Paulus, Yohanes, ya. Ibu Maria memang mungkin dia lebih hebat dari mereka karena dia punya kandungan dipakai, ya. Dia punya ketaatan, dia punya pemeliharaan, itu luar biasa sekali. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia mendukung pelayanan anaknya. Itu semua memang kita perlu harus. Jangan sekali-sekali kita orang-orang Katoliko ini Ibu Maria. Kita kalau tidak ada kata-kata yang bagus jangan bicara lah. Ya, sebaiknya kita bilang Tuhan bukakanlah revelation, pewahyuan dalam hidup mereka supaya mereka ini bisa tahu siapakah Maria. Karena sekarang ini agak lebih ekstrim lagi. Berapa banyak video yang saya lihat tulis bahwa Mary, Mother of God. Iya. Terus saya bilang, bukan, Mother of Jesus. Jesus itu God kok? Iya. Ya kalau begitu Yesus.
Yesus ini, itu agak ininya begini. Saudara harus perlu tahu ya, God itu tidak ada ibu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia self-existent. Kalau dia punya ininya ada, berarti dia Mother of God. Bukan, ya. Dia adalah Mother Yesus yang Tuhan percayakan untuk lahir ke muka bumi ini. Saudara semua setuju itu? Amin ya. Oke. Dan memang Maria sudah tahu siapa Yesus ini, sehingga dia sampaikan ini, ya. Dan dia tekankan perkataan ini kepada para pelayan yang sibuk-sibuk, yaitu kalau apa yang dikatakan dia, ya, dikatakan oleh dia, lakukan. Dia hanya sampaikan kepada pesan itu kepada pelayan-pelayan itu. Dan saudara-saudara perhatikan di situ, meskipun Tuhan Yesus boleh dibilang pertama, kalau waktu terjemahkan yang dulu sebelum Alkitab yang sekarang kan tulis ibu kan, ya di situ ibu ya toh. Kalau dulu itu yang lama tuh bilang perempuan. Hai perempuan, apa urusanku dengan kehabisan anggur ini, gitu loh. Ya, ya. Memang sebenarnya ada benarnya sebenarnya woman, dalam bahasa Inggris juga woman, ya. Cuma orang Indonesia lebih di sini di Yesus say to her, woman, what does your concern have to do with me? Apakah urusanmu dengan saya, gitu. Woman. Ini sebenarnya saudara harus tahu juga bahwa memang mama-mama itu tidak mudah untuk melepaskan anaknya. Ya, mama-mama itu sulit sekali. Anak sudah 30 ke atas pun masih anak. Ya memang benar sih. Anak kita meskipun dia sudah 100 pun masih anak kita, bukan? Tetapkah ya? Itu ada kebenarannya. Tapi di sini ya sudah waktunya Tuhan Yesus itu sampaikan kepada mamanya bahwa I have my own life. Karena dianggap sudah dewasa penuh umur 30 itu. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit nak do ini. Terus ya harus menghormati dia sebagai apa? Sudah dewasa, sudah menjadi pribadi yang mature. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu di sini, anak-anak kita yang sudah dewasa, jangan kita memperlakukan dia sebagai anak-anak lagi, tapi kita memperlakukan dia anak, tapi dia adalah teman sepelayan atau dia teman yang ini, ya, sehingga anak itu bisa dewasa. Saya hanya kasih tahu. Nah, sekarang kita lihat di sini lagi, ya. Dan Yesus berkata ke pelayan ayat 5, apa yang dikatakan kepadamu, ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi di sini ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Seperti saya pernah bagikan, saya sudah pernah khotbahkan ini ya. Waktu orang mau masuk rumah, apakah pesta sudah disediakan buyung di sini ini boleh dibilang seperti kalau kita orang Indonesia bilang kumbang, ya. Guci ya, yang cukup besar, ya. Saya nggak tahu berapa isinya. Dikatakan di sini 2-3 buyung, ada banyak yang menerjemahkan, yang memberikan bahwa ada kemungkinan seperti antara 50 sampai 80 liter satu. Coba saudara bayangkan 6. Berarti itu ada ratusan liter. Benar nggak? Penuh sampai di bahasa Inggrisnya itu sampai di mulutnya, sampai rimnya penuh. Berarti itu apakah Tuhan Yesus ini mau bikin orang situ mabuk habis ya atau apa gitu? Ya, saudara-saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa anggur itu, ya, kalau itu hanya pure juice, ya,
nggak akan dinikmati seperti yang sudah difermentasi, yang sudah dibikin. Jadi di sini adalah anggur yang sudah ada alkoholnya. Saya tidak tahu berapa alkohol kontensnya. Kalau di sini, kalau anggur itu rata-rata 10-11%, ya. Apalagi minuman-minuman yang whisky atau apa itu sampai 30-40%. Saya hanya bilang jangan sentuh itu, karena itu merusak tubuhmu. Anggur pun jikalau bisa minum yang pokok anggur yang belum difermentasikan. Ya, difermentasi. Tapi kalau saudara harus minum seperti waktu Paulus katakan kepada Timotius, untuk supaya engkau minum sedikit anggur mencampurinya dengan air, supaya perutmu yang sering sakit itu boleh dikuatkan. Itu bukan berarti terus kita orang-orang percaya terus minum anggur habis-habisan. Minum itu boleh sedikit untuk kesehatan. Kita setuju itu enggak? Jangan ini, karena ada satu ayat kita baca di Efesus 5. Ya. Efesus 5. Ya. Oh bukan, sudah. Ayat 18. Ya, tadi ada kertas saya ada tulis di situ, ada tulis ya. Oke. Efesus 5 ada paling bawah mungkin ya. Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Pegang ini. Saya pernah berapa kali ke rumah orang-orang percaya, ya, saya lihat nggak terlalu banyak bedanya dengan orang tidak percaya dalam hal minuman-minuman itu banyak sekali di rumah mereka. Ya, saya hanya ajarkan sesuai dengan Alkitab ajarkan. Jangan hidup kita penuh dengan anggur. Ya, kalau itu minum untuk kesehatan, it's okay. Karena yang disebut anggur baru, ya, itu adalah new wine di situ. Ya, jangan kita berlebihan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus sober setiap saat, karena saat kita minum lebih, sering sekali kehilangan kontrol. Beberapa orang hidupnya yang begitu baik akhirnya menjadi bahan olok-olokan sesudah ia menjadi orang mabuk. Ya, banyak politician di Australia sini, ya, kalau mereka ada tamu dari Indonesia, kelihatannya anggun, kelihatannya rapi berwibawa, tapi kalau sudah masuk di kamar pesta sudah kehilangan wibawanya. Ya, sudah minum berlebihan. Saya pernah bertemu dengan Perdana Menteri Australia dulu tahun 80-an, namanya Bob Hawke. Ya, waktu itu kita ketemu di hotel yang di Double Bay yang dulu namanya Stanford. Jalan aja sudah sempoyongan begini. Ya, memalukan sekali. Ya, sudah gitu. Jadi kita jangan sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita menjadi pemabuk. Ya, di sini kita sudah lihat orang mabuk itu kalau kena nyetir mobil atau accident, habislah. Benar nggak? Oleh karena itu kita harus jaga. Oleh karena itu hari ini apa ya yang kita bisa peroleh dari kisah ini? Tidak sudah tahu tadi yang kepala master of wedding di sini atau wedding organizer di sini, WO di sini, ya, bilang kepada yang mempelai, dari mana engkau dapat anggur yang begini enak? Biasanya orang harus berikan dulu yang paling enak di depan, nanti orang sudah setengah sempoyongan kasih yang nggak enak juga nggak apa-apa. Ya, itu biasanya, itu taktiknya orang itu pesta-pesta gitu ya. Tapi kalau kita enggak, ya, kita adalah orang-orang yang pegang dalam Tuhan. Ini ada 3 hal yang hari ini kita bisa bawa pulang. Tolong catat, ya.
Ya, tolong catat 3 hal yang kita bisa bawa pulang di dalam hidup kita. Ya. Kita tidak akan dipermalukan saat kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kalau kita mengundang Yesus, sama seperti orang yang mempelai itu mengundang Tuhan Yesus, kita tidak akan malu. Kita aminkan itu, karena pasti ada jalan keluar. Ada pertolongan di dalam hidup kita. Amin. Itulah saat dalam keadaan apa kita selalu mengundang Tuhan Yesus campur tangan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ada masalah, undang Yesus untuk campur tangan. Jangan kita berusaha menyelesaikan sendiri dengan kekuatan kita. Ada apapun, sampaikan di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti Dia akan campur tangan di dalam hidup kita, sama Ia campur tangan untuk orang yang mempelai yang kehabisan anggur ini. Kalau pada waktu itu bisa dipermalukan kan? Kalau nggak ada. Tapi tidak. Bahkan kemungkinan besar tamu-tamunya akan pulang sambil tidak tahu apa yang mereka jalan pulangnya kemana. Yang kedua, jika Tuhan Yesus ada di dalam semua perjalanan hidup kita, maka mujizat itu terjadi. Saudara alami itu dalam hidup ini? Sudah alami bukan? Wow. Saya hanya ingin katakan dalam perjalanan hidup kita, barang kecil besar semuanya terjadi mujizat itu dalam hidup kita. Mungkin soal anggur bagi orang lain itu kecil-kecil, tapi bagi mereka besar. Tapi Tuhan campur tangan dalam hal besar, dalam kecil. Kita aminkan itu. Saya ingin supaya apapun yang kita ini, jangan lari dari Tuhan, tapi selalu hadirkan Dia dengan kerendahan hati, mengundang Dia untuk campur tangan di dalam hidup kita. Biar Dia hadir di dalam semua langkah hidup kita. Mulailah dengan doa, mulai dengan ucapan syukur, mulai dengan kata-kata seperti, Tuhan, aku rindu Engkau ada bersamaku. Ingat loh, Roh Kudus itu menyertai kita, itu adalah roh Tuhan, adalah Kristus. Apakah kita selalu menyampaikan kepada Dia? Berapa banyak? Ini yang saya lihat anak-anak Tuhan, ambil keputusan dulu baru kasih tahu Tuhan. Banyak ini, banyak orang ngambil keputusan dulu baru tinggal Tuhan. Tuhan berkati ya. Sama seperti ini satpam kita, ini tutup pintu ya, supaya jangan ada orang curi di rumah ini. Ya, kayak gitu aja. Don't do that. Kita orang tua saja kalau anak mau menikah tidak kasih tahu kita, sakit hati habis lah udah. Saya udah pernah lihat, benar nggak? Dia bilang, gue mau pergi kawin dengan itu, mama datang aja ke pestanya, sakit hati habis. Benar nggak? Sudah pernah dengar itu? Saya pernah dengar. Anak-anak di Australia sekarang ini kurang ajar. Dia bikin pesta, dia tidak minta bicara dulu, atau dia tidak runding dulu. Dia sudah ambil keputusan baru dia bilang, mama nanti ini jam ini kita ada pesta. Kalau bisa juga bikin RSVP. Bayangkan RSVP, orang tua bikin RSVP, kurang ajar ini. Ya, paling-paling dia kasih VIP aja itu. Saudara, itu ya, kita manusia, apalagi Tuhan, ada keadaan apapun, saya ngajarkan ini, kerendahan hati. Ya, karena sampai kalau kita mengalami kesulitan lain kali, kalau tanpa tanya Tuhan, Tuhan bilang, itu keputusanmu, habis kita. Tapi kalau ada apa-apa, ya ada apa-apa,
Tuhan, saya percaya jikalau Dia ada, Dia hadir, kuasanya dapat melakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Ya, saya juga belajar mulai early Christian, ya saya sudah percaya Tuhan. Tetapi me sebagai bosnya sendiri, me. Ya, tapi makin ini saya tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya kita selalu rendah hati, katakan, Tuhan, Engkaulah pemimpinku, Engkaulah segalanya, Engkaulah Tuhanku, Engkau adalah Rajaku. Yang terakhir sebelum kita berdoa, kita lihat di sini ada satu bagian di mana Tuhan katakan kepada para pelayan itu, dan mereka mentaati. Coba bayangkan pada waktu itu mereka bilang, kita sudah biasa dengan tumpahan air itu. Untuk apa bikin repot diri lagi, isi-isi lagi? Benar enggak? Coba bayangkan, mereka nggak mentaati. Mereka waktu disuruh untuk bawa, keluarkan itu jadi, ini mereka bilang, apa kita gak gila nih? Keluarin air untuk kasih ke kepala pesta, ini anggur. Benar enggak? Mereka pasti ada meragukan itu kan. Tetapi di sini saya hanya katakan, kita belajar mentaati. Mujizat itu sering sekali tidak terjadi karena pada titik terakhir kita tidak mentaati. Ingat, taat itu poin di mana seperti sekarang ini ada poin ini listrik itu. Ayo bikin hidup, enggak, tetap gelap. Tapi kalau tekan itu hidup. Mentaati itu sebenarnya demikian. Meskipun itu tidak masuk di akal, tapi kalau Tuhan suruh lakukan, maka mujizat itu akan terjadi. Kita aminkan itu. Ingat, orang-orang yang paling dipakai Tuhan luar biasa seperti Abraham, Musa, Daud. Mereka adalah orang-orang yang mentaati Tuhan. Ingat, saya hanya ingin katakan, taat itu adalah bentuk iman yang paling tinggi. Karena kita bisa ngomong iman, kita bisa memiliki konsep iman atas kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bertindak dengan taat seperti pelayan-pelayan ini, maka tidak terjadi yang mujizat itu. Ini banyak sekali. Saya sampaikan ini, ya, sampaikan ini. Kalau kita ada masalah apapun, berdoa harus, percaya harus. Tapi jikalau Tuhan suruh bilang pergi lamar kerja di sana, jangan sampai bilang, oh Tuhan, saya tunggu Engkau kirim orang itu yang cari saya. Saya harus pergi cari kerja. Benar nggak? Jangan sampai kayak gitu. Memang ada kalanya Tuhan pakai cara yang luar biasa, tetapi belajar taat di dalam semua hal. Di sini, mari sampai di sini saja. Kita dapat berkat dari 3 poin ini. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, apa yang tercatat di sini. Biarlah kami makin mendalam di dalam pengenalan akan Engkau, makin dalam di dalam hubungan yang intim dengan Engkau, makin mengetahui isi hati-Mu, dan makin berjalan di dalam ketaatan. Mari Tuhan, hamba-Mu sampaikan, tetapi Engkau yang meng-reveal, sehingga setiap anak-anak-Mu akan pulang, akan setiap hari merenungkan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Karena Engkau adalah kekuatan itu. Engkau adalah firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Mari Tuhan, biarlah kami semua berakar, supaya kami tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mengenal Engkau dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang ingin belajar daripada-Mu, dan kami adalah murid-murid-Mu yang juga ingin belajar dari guru kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kemuliaan sampai selama-lamanya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.